Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi Oktaviana di mata pelajaran IPA Terapan kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi tentang larutan dan konsentrasi larutan. Oke, mudah-mudahan kalian semua siap untuk mendengarkan materi ini dan kita semua dalam keadaan sehat. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat berlarut dan pelarut. Nah, konsentrasi larutan ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalnya pada saat kalian memasak, kalian akan menggunakan cuka. Nah, di dalam cukanya biasanya ada tulisan konsentrasinya, bisa konsentrasinya 5%, 10% atau 25%. Itu semua merupakan konsentrasi. Atau bisa juga misalnya kalian menemuinya dalam keadaan larutannya itu encer atau pekat. Nah, itu juga masuk ke dalam konsentrasi larutan. Besarnya konsentrasi larutan dinyatakan dengan beberapa besaran. Di antaranya adalah molaritas, molalitas, persen, dan pengenceran. Jadi ingat ada 4. Nanti kita akan mempelajari molaritas, molalitas, persen, dan pengenceran. Sebelum memahami berbagai satuan konsentrasi, terlebih dahulu kita harus memahami cara menentukan banyaknya zat dalam satuan mol. Nah, hubungan mol dengan jumlah zat adalah sebagai berikut. Perhatikan rumus yang ada di dalam kotak. N sama dengan massa dibagi dengan MR. Kita lihat N itu jumlah zat, satuannya adalah mol. Kemudian massa itu adalah massa zat, satuannya adalah gram. Dan MR atau dikatakan sebagai massa molekul relatif. Nah, besarnya massa molekul relatif dihitung berdasarkan jumlah dari massa atom relatif atau AR. Jadi ingat di sini kita mengenal ada MR itu molekul dan AR itu atom. Jadi ingat bahwa molekul itu gabungan dari beberapa atom. Jadi nanti kalau kita akan menghitung MR itu merupakan penambahan dari tiap-tiap atom dalam molekul. Oke, contoh soal. Nah, kali ini kita akan coba menghitung MR dan mol. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah mol dari 5 gram senyawa Al2SO4 3 kali atau tawas. Nah, perhatikan di sini Al-nya itu jumlahnya 2. Kemudian S dan O ini yang di dalam kurung, angka 3 di sini. Ini adalah kepunyaan S dan kepunyaan O. Berarti S-nya 3. O-nya di sini 4 dikali 3. Berarti O-nya 12. Kita lihat langkah yang pertama. Kita akan menghitung MR dari Al2SO4 3 kali. Kita lihat jumlah atomnya terlebih dahulu. Jumlah atom dalam senyawa Al2SO4 3 sama dengan yang tadi Ibu jelaskan di atas. Kita lihat Al-nya jumlahnya 2. S-nya jumlahnya 3 dan O-nya sama dengan 12. Dari mana angka 12? Yang ini tadi. 4 dikali 3. Nah, kemudian MR ini merupakan penambahan dari AR setiap atom. Kita lihat AR-nya nanti semuanya diketahui. Nih, ini AR-nya. Contoh, ARO itu sama dengan 16. AR aluminium atau Al itu 27 dan sulfur itu 32. Nah, AR ini kita masukkan ke sini. AR. Angka 2 di sini ini merupakan jumlah dari atom Al. Nih, tadi Al 2. 2 dikali AR dari Al. Kemudian
S-nya tadi 3, kemudian kita kalikan dengan AR-nya, dan O-nya tadi 12, kita kalikan dengan AR-nya. Jadi ketemulah angka 2 dikali 27. Ingat, angka 27 ini dari sini, nih, AL 27. Jumlahnya 2. Jadi 2 kali 27. Kita tambahkan dengan 3. 3 ini adalah S. Nih, S-nya 3. Kemudian dikali 32. Nih, 32 asalnya dari sini, AR-nya. Kemudian 12. Tadi jumlah O-nya 12 dikali 16. 16 itu adalah AR dari O-nya, 16. Kita hitung, kita total jumlahnya adalah 342. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau kita sudah menghitung MR, langkah yang kedua kita hitung molnya. Tadi molnya apa? Molnya itu adalah massa per MR. Kita lihat, mol dari Al2SO4 3 kali sama dengan massa per MR sama dengan 5 gram. Angka 5 dari mana nih? Di atas, di soal 5 gram. 5 dibagi dengan 342 gram per mol sama dengan 0,0146 mol. Nah, demikianlah adalah cara menghitung mol. Oke, berikutnya kita akan menghitung dari molaritas. Molaritas itu M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya adalah M sama dengan N per V. Nah, N ini yang tadi, yang kita mencari mol dulu. Berarti nanti kalau kita akan mencari molaritas, pasti kita harus menghitung molnya terlebih dahulu. M molaritas, N mol, V volume larutan. Nah, di sini juga perhatikan V-nya itu L atau liter. Jadi nanti kalau di soal belum liter, ubah dulu menjadi liter. Kita lihat contoh soal. Berapakah molaritas 0,4 gram NaOH, MR yang sama dengan 40 dalam 250 ml larutan? Kita lihat masanya 0,4. Kemudian MR-nya. Nah, ternyata di soal ini MR-nya sudah diketahui. Jadi kita tidak perlu lagi mencari MR-nya. Nanti kalau MR belum diketahui, berarti kalian harus mencari dulu berapa MR-nya. Kemudian dalam 250 ml larutan. Nah, ini mililiter. Harus diubah menjadi liter. Diapakan? Dibagi 1000. Berarti 250 dibagi 1000. Ketemu 0,25 liter. Oke, kita jawab. Langkah pertama adalah kita mencari molnya terlebih dahulu. Ingat tadi yang dijelaskan di depan bahwa mol sama dengan massa per MR. Sama dengan 0,4. Nih, 0,4 massanya dibagi 40. Dari mana ini MR-nya? 0,4 dibagi 40 sama dengan 0,01 mol. Nah, kalau mol sudah diketahui, baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini. M sama dengan N per V. M-nya. Nih, molnya sudah diketahui 0,01. V-nya, volumenya. 0,01 dibagi 0,25. Ketemulah 0,04 N. Yang berikutnya adalah molaritas. Nah, kalau tadi molaritas itu M besar, sekarang kalau molaritas ini M kecil. Apa bedanya kita lihat. Kalau molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, kalau tadi liter, nah sekarang pakainya gram. Kita lihat, M kecil atau molaritas sama dengan N per P. P-nya kilogram. Atau bisa juga kita menggunakan rumus M sama dengan massa per MR. Nah, ini N. N itu kan massa per MR. Dikali 1000 dibagi P atau kilogram. M molaritas larutan. N mol atau zat dan P-nya massa pelarut. Kita lihat contoh soal. Berapa molaritas 4 gram NaOH? MR-nya 40 dalam 500 gram air. Kita masukkan ke dalam rumus. M NaOH sama dengan massa. Massanya 4 gram. MR-nya 40. Nah, kita masukkan 4
dibagi 40. Kita kalikan dengan 1000 per P. P-nya ini adalah massa pelarut. Berarti 1000 dibagi 500. Ingat 500-nya ini langsung karena kita sudah menggunakan rumus yang ini ya. Nah, kita bagi hasilnya adalah 0,2 M. Atau molaritas. Oke, yang berikutnya adalah persen. Nah, untuk persen di sini kita lihat nanti akan ada 3 macam persen yang akan kita pelajari. Persen yang pertama adalah meliputi persen berat per berat atau persen B per B. Persen yang kedua adalah persen berat per volume, nih B per V. Dan yang berikutnya adalah persen volume per volume atau persen V per V. Kita lihat yang pertama adalah persen berat per berat, persen B per B. Artinya adalah banyaknya gram zat X dalam 100 gram larutan. Kita lihat contoh soal. Gula sebanyak 60 gram ditambah air sebanyak 90 gram sehingga menghasilkan sirup. Jadi ingat kalimatnya nih, gula sebanyak 60 gram. Jadi kita masukkan gula dulu sebanyak 60 gram ke dalam gelas. Kemudian kita tambah air sebanyak 90 gram. Jadi nanti kalau yang ditanya berapa jumlah gram larutannya adalah kita tambahkan 60 ditambah 90. Jadi itu jumlah total larutan. Nah, yang ditanya adalah berapa persen kadar gula dalam larutan tersebut. Nah, ini larutan yang tadi. Kita lihat kadar gulanya sama dengan gram gula dibagi dengan gram larutan. Nah, tadi ini yang Ibu bahas. Gram larutannya ini merupakan penambahan dari jumlah gram gula ditambah dengan gram air. Berarti 60 ditambah 90. Nih, ketemu 150. Gram gulanya 60. 60 dibagi dengan 150, kemudian kita kalikan dengan 100%. Ketemulah 40%. Persen yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu persen berat per volume atau B per V. Artinya adalah banyaknya gram zat X dalam 100 ml larutan. Jadi ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi gram per gram, kalau yang ini gram per mililiter. Kita lihat contoh soal. Garam dapur sebanyak 20 gram ditambah air sampai volumenya 100 ml. Nah, bandingkan dengan soal yang tadi. Kalau soal yang tadi 60 gram garam ditambah air 90. Jadi volume larutannya kita tambahkan antara garam dengan air. Nah, kalau yang ini lihat. Garam dapur kita masukkan dulu ke dalam gelas 20 gram. Kemudian kita tambah air sampai volumenya 100 ml. Jadi berapa volume larutannya? Ditambah? Enggak, kalau yang ini volume larutannya yang ini, yang 100 ml. Karena bahasanya ditambah air sampai volumenya 100 ml. Nah, kita ulang sekali lagi. Garam dapur sebanyak 20 gram. Apabila ditambah dengan air sampai volume 100 ml, maka akan diperoleh larutan garam dengan konsentrasi berapa? Kita lihat. Konsentrasinya gram garam. Gram garamnya 20 gram. Kita masukkan angka 20. Volume larutan. Nah, volume larutannya yang ini 100 ml. Kita masukkan 100 dikali dengan 100%. Ketemulah 20%. Jadi sudah paham ya bedanya antara berat per berat dengan berat per volume. Persen yang berikutnya adalah yang terakhir, yang persen volume per volume atau V per V. Artinya adalah banyaknya mililiter zat
X dalam 100 ml larutan. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi tadi, kalau yang persen B per B ini gram per gram. Kalau yang persen B per V gram per volume. Dan ini yang terakhir, kalau volume per volume itu nih mililiter per mililiter. Ini ya. Oke, kita lihat contoh soal. Berapa persen konsentrasi alkohol yang diperoleh jika 20 ml alkohol murni? Nah, jadi kita masukkan dulu 20 ml alkohol murni ke dalam gelas. Kemudian yang akan kita tambah air hingga volumenya 200 ml. Jadi, kalau Ibu tanya berapa volume larutannya, ditambah atau tidak? Tidak perlu ditambah karena ini kata-kata ini. Ditambah air hingga volumenya 200 ml. Jadi nanti volume larutannya adalah 200 ya. Kita lihat, kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi larutan alkohol sama dengan mililiter alkohol. Nah yang ini, yang 20 dibagi dengan mililiter larutan. Yang ini 200 dikali 100%. Temulah angka 10%. Oke, mudah-mudahan paham ya cara membedakan antara persen B per B, persen B per V, dan persen V per V. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang pengenceran. Nah, pengenceran dilakukan untuk mendapatkan volume yang konsentrasinya lebih kecil dari larutan yang ada. Caranya adalah dengan menambahkan pelarut ke dalam larutan yang ada. Rumusnya bagaimana? Rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi M1 ini konsentrasi zat mula-mula atau molaritas zat awal. V1 itu volume awal. M2 konsentrasi setelah pengenceran atau molaritas setelah pengenceran, dan V2 volume setelah pengenceran, di mana V2 ini adalah V1 kemudian yang ditambahkan dengan air. Nah ini adalah gambar dari proses pengenceran. Nih tadinya sedikit kemudian ditambah air jadi seperti ini. Oke, kita lihat tentang pengenceran. Nah tadi rumus dari pengenceran yang ini M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 sama dengan konsentrasi zat mula-mula, kemudian V1 volume awal, M2 konsentrasi setelah pengenceran, dan V2 volume setelah pengenceran. Kita lihat contoh soal. Sebanyak 100 ml larutan gula dengan konsentrasi 2M akan kita buat menjadi larutan gula 0,25 M. Nah, tentukan volume larutan setelah diencerkan dan volume air yang harus ditambahkan. Jadi ada dua ya pertanyaannya. Berapa volume larutan setelah diencerkan dan volume air yang harus ditambahkan. Kita lihat. Masukkan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 nya 2. Nih, yang ini 2M. Dikali 100 atau V1, ini V1 nya. Kemudian dikali 0,25 dikali V2. Nah, ini yang harus kita cari, yang V2. Karena volume setelah pengenceran. Kita ubah rumusnya, V2 sama dengan 200. Dari mana angka 200? Yang ini. 2 dikali 100 dibagi dengan 0,25. Jadi V2 nya ketemu 800 ml. Ini V2 nya. Nah sekarang berapa volume air yang harus ditambahkan? Kita lihat volume air yang harus ditambahkan berarti dia volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhirnya tadi ini 800, volume awalnya 100. Kita kurangi berarti ketemulah 700 ml. Jadi ini jumlah air yang harus ditambahkan, 700 ml. Demikian pembahasan tentang konsentrasi larutan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kalau memang ada yang masih belum mengerti silahkan tanyakan langsung ke Ibu dan akan kita bahas di grup. Oke, Ibu ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.